Mungkin bisa dikantongin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Islamiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Bukhari, bab yang ke-22 terkait pembahasan Allah di atas arsy. Allah di atas arsy alias Allah bertempat di atas. Dan sekarang kita memasuki hadis yang ke-7420. Lurus nggih? 7420. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami qala haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas. Dari Ahmad, dari Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami, dari Hammad bin Zaid, dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, Ja'a Zaid bin Harithah yashku, telah datang Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, yashku, sedang mengeluhkan masalahnya. Mengeluh kepada siapa? Kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faja'alan Nabi, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam yaqul, menjawab, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala terkait istri kamu itu, yaitu Zainab bintu Jahshin. Wa amsik alaika zaujak, tahan istri kamu, jangan kamu ceraikan, jangan kamu ceraikan. Qala Anasun, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Lau kana Rasulullah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman, menyembunyikan syai'an, sesuatu dari wahyu, laka tama hadhihi, niscaya beliau akan menyembunyikan kasus ini, yaitu kasus Nabi menikahi Zainab bintu Jahshin yang merupakan mantan istri
Zaid bin Harithah, dan Zaid ini merupakan anak adopsi, paham ya? Anak adopsi. Seandainya Nabi menyembunyikan satu kasus dari risalah, niscaya beliau akan menyembunyikan kasus ini. Qala, Anas berkata, fakanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabi, maka Zainab bintu Jahshin tafkharu ala azwajin Nabi, membangga-banggakan dirinya atas istri-istri Nabi yang lainnya. Taqulu, Zainab bintu Jahshin berkata, zawwajakunna ahalikunna, kalian istri-istri yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian, oleh keluarga-keluarga kalian. Wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat, dan Allah menikahkan aku dari atas langit yang ke-7. Ini dalil yang jelas bahwasanya akidahnya istri-istri Nabi apa? Allah di atas langit. Ini hadisnya jelas. Allah menikahkan aku dari atas langit yang ke-7. Jadi kita nggak perlu malu-malu. Di mana Allah di atas langit? Kenapa? Istri Nabi aja berkata seperti ini. Zainab bintu Jahshin berkata apa? Allah menikahkan aku dari atas langit yang ke-7. Terkadang kita minder di depan siapa? Orang-orang Asy'ari yang mereka mengatakan Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Ini ucapan yang parah, ucapan yang menyimpang. Wa an Sabit, dari Sabit, wa tukhfi fi nafsika, dan engkau Muhammad menyembunyikan dalam diri kamu, mallahu mubdi, yang Allah tampakkan apa yang kamu sembunyikan tersebut. Wa takhshan nasa, dan kamu takut kepada manusia. Kasus apa? Pokoknya kasus apa? Kasus Nabi menikahi mantan istri anak adopsinya. Ini zaman itu orang Arab meyakini gak boleh seseorang itu menikahi mantan istri anak adopsi, karena anak adopsi itu sama seperti anak langsung, sehingga namanya bapak sama istrinya anak, hukumnya apa? Mahram, tidak boleh menikahi. Sehingga kasus ini menjadi perkara yang memalukan. Tetapi Allah ingin menampakkan ini loh syariat yang betul seperti ini. Dia bukan apa-apa kamu, bukan mahram kamu, alias halal untuk dinikahi. Nazalat, ayat ini turun fi sya'ni Zainab, dalam kasusnya Zainab wa Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Khalad bin Yahya qala haddatsana Isa bin Tuhman qala, beliau berkata, sami'tu Anas, aku mendengarkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqul, berkata, nazalat ayatul hijabi fi Zainab binti Jahshin. Ayat hijab turun ketika Nabi berada di rumahnya Zainab bintu Jahshin. Jadi dua hadis ini menunjukkan dua fadilah, dua keutamaan istri Nabi yang bernama Zainab bintu Jahshin. Wa at'ama 'alaiha yauma idzin khubzan wa lahman. Dan waktu itu pesta walimahnya ketika Nabi menikahi Zainab bintu Jahshin itu adalah khubzan, roti, walahman, dan daging kambing. Daging kambing. Wa kanat, dan dia Zainab tafkharu ala nisa'in Nabi, membanggakan dirinya atas istri-istri Nabi yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat taqul, dan dia mengatakan,
Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, ankahani, menikahkan aku, fis sama, di atas langit sana. Jadi Zainab bintu Jahsyin ini wanita yang menikah secara sah dengan laki-laki tanpa wali dari manusia. Walinya langsung siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari atas langit yang ke-7. Ini khusus bagi Zainab ya. Nanti jangan jangan ikut-ikutan. Oh, saya dinikahkan Allah habis telepon Allah kemarin. Nah, katanya Makoli itu. Repot kalau gitu nanti. Ngaku-ngaku apa katanya? Gampang banget nelpon malaikat, nelpon apa tuh. Oh. itu apa? Ya itu kegilaan ya, itu kegilaan, itu nggak bener. Yang dapat wahyu cuma Nabi alaihissalatu wassalam, setelahnya tidak ada yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang ngaku-ngaku dapat telepon dari Allah, bisa telepon malaikat, bisa ini, bisa itu, ini jelas kedustaan dan kebohongan, tidak benar. Itu cuma ngarang-ngarang saja. Dan kontradiksinya pasti banyak. Oke, kita kembali ke hadisnya. Hadis yang pertama tadi kaitannya dengan Zaid bin Harithah yashku, yang dia mengeluhkan istrinya. Istrinya kenapa? Istrinya bernama Zainab bintu Jahsyin. Siapa tuh Zainab ini? Zainab bintu Jahsyin ini kakeknya sama dengan kakeknya Nabi dari sisi, kalau Nabi kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak wanita dan anak laki-laki. Salah satu anak wanitanya ini ibunya Zainab bintu Jahsyin. Berarti Zainab bintu Jahsyin sama Nabi hubungannya apa? Sepupu. Berarti menikahi sepupu hukumnya apa? Boleh. Paham ya? Menikahi sepupu hukumnya boleh. Di negeri kita menikahi sepupu hukumnya apa? Aib. Padahal itu diperbolehkan. Nah, kenapa Zaid bin Harithah mengeluhkan Zainab bintu Jahsyin? Dikarenakan nasabnya Zainab berjumpa dengan Nabi, sedangkan Zaid bin Harithah siapa? Anak pungutan bahasa kita, anak pungutan yang jadi budak habis itu dimerdekakan. Cewek tahu suaminya kedudukannya rendah, itu melita itu enggak? Bahasa kita. Ya bahasanya seperti itu. Sehingga Zaid bin Harithah gak suka dengan istrinya lapor kepada Nabi, saya ingin menceraikan istri saya. Karena dia punya kebiasaan membangga-banggakan nasabnya. Ini juga pelajaran penting ya. Jangan menikah sama cewek yang di atas kita kedudukannya. Kadang yang setara aja masih suka ngungkit-ngungkit gitu loh. Apalagi yang di atas kita. Baru keterima P3K langsung ngajukan cerai. Ini sudah tabiatnya wanita kayak gitu. Makanya nggak usah kerja. Punya istri suruh di rumah. Tapi kalau istrinya udah kaya ya mau gimana lagi? Jangan disuruh berhenti bekerja. Semoga hartanya bisa bermanfaat untuk dakwah. Ini hanya sekelumit sekelumit dinamika kehidupan rumah tangga, alias jangan kaget dengan fenomena seperti ini. Ini terjadi. Ini terjadi di zaman sahabat, apalagi pada zaman sekarang di mana wanita jauh dari wahyu. Ini terjadi pada zaman sahabat. Zubair bin Awam saja bercerai dengan istrinya siapa? Asma bintu Abi Bakar. Bercerai. Jadi orang soleh bercerai dengan istrinya itu perkara yang terjadi, bukan wajar ya, terjadi. Bisa dipahami? Ini terjadi. Dan itu dinamika yang ada sehingga para suami wajib memahami fenomena dan dinamika ini untuk mencari solusinya.
untuk sabar di dalam menghadapi istri-istrinya. Jangan bermudah-mudahan di dalam apa istilahnya mudah-mudahan mencerai, kemudian ngeluh sana sini, kemudian lapor sana sini. Kan kerjaannya rumah tangga itu kan sering apa? Sering nanti ibu-ibu kumpul nanti ngerumpi, suami saya gini. Nanti yang suami sama kumpul sama suaminya nanti apa? Saya kemarin pengen mancing nggak boleh sama istri. Nah, nanti dikoyai sama temannya yang lainnya. Ini dinamika terjadi dalam rumah tangga orang soleh, sehingga kita pinter-pinter mensikapi dinamika seperti ini. Berarti bagi yang belum menikah, jangan cari yang tingkatannya di atas dia. Oke, mencari yang tingkatannya di atas dia, tapi syaratnya apa? Ya, sesolehahnya cewek ini Zainab bintu Jahsyin kurang soleh apa? Tapi karena nasabnya di atasnya Zaid, akhirnya apa? Apa istilahnya bahasanya? Kok ngelunjak kurang apik bahasa nih. Meninggi di atasnya laki-laki gitu loh. Ya, meninggi di atasnya laki-laki. Nah, biar nikah sama cewek yang di atas kita, tapi nanti biar gak ngelunjak, itu bagaimana apa? Triknya bagaimana? Ya triknya seperti Rasul kan. Rasul nikah sama Khadijah yang tentunya kaya raya, otomatis di atas siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi kok bisa Khadijah tunduk sama Nabi alaihi salatu wasallam? Kenapa? Kompetensi, paham ya? Kompetensi, skill, bisnis, dagang, akhlak, lengkap, pokoknya lengkap. Nah ini kayak gini insya Allah istri tunduk. Tapi istri nasabnya di atas, kedudukannya di atas, kemudian yang laki-laki nol skill. Ya ini otomatis yang cewek apa tidak sabar kepada suaminya. Makanya laki-laki wajib punya skill yang di atas rata-rata ya. Jadi kiai juga kiai yang super. Jadi ustadz juga apa yang profesor. Terus apa lagi? Ya pokoknya yang di atasnya apa? Rata-rata. Ini nggak masalah nikah sama cewek yang kaya di atas dia. Kenapa? Dia butuh skill ente. Dia butuh sama ente. Kalau dia nggak butuh sama ente, kasusnya seperti apa? Zainab bintu Jahsyin. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, perceraian dari dua orang soleh, Zaid bin Harithah dan Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anhuma. Yashku Zaid bin Harithah mengeluhkan perkara ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'alan Nabi, maka langkah Nabi alaihi salatu wassalam mendengarkan Zaid pengen menceraikan istrinya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Zaid ini juga ganteng, Pak. Jadi Zaid punya anak namanya siapa? Usamah bin Zaid. Usamah ini bukan anaknya Zainab ya. Usamah itu anaknya siapa? Zaid dan siapa istrinya? Oh. Ini harus tahu siapa? Ummu Aiman. Mantan pembantunya siapa? Ibunda Aminah. Ibundanya Nabi alaihi salatu wasallam, dan dinikahkan kepada Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Makanya Usamah ini kulitnya hitam. Bapaknya ganteng putih. Bapaknya ganteng, kulitnya putih. Dan Zainab bintu Jahsyin juga cantik. Soalnya apa? Dari keluarga Abdul Muthalib. Semua yang dari Abdul Muthalib ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Berarti Abu Lahab ganteng atau enggak? Ganteng. Lahab putih memerah-merah sampai seperti api yang menyala. Tapi takdirnya dia di neraka. Ya. Jadi Zaid ganteng, Zainab ganteng dari sisi Zainab cantik. Dari sisi wajahnya, rupawannya sudah sama. Cuma masalah nasabnya tadi berbeda. Nah, Nabi mendapati Zaid mengeluh perkara ini, maka beliau pun berkata, "Ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah terkait istri kamu. Jaga dia baik-baik, amsik alaika. Tahan dia, jangan kamu ceraikan." Berarti
Kalau ada orang punya istri cantik, kita tahu istrinya super gitu ya. Datang sama kita, Ustadz, istri saya ini udah gak cocok sama saya. Gimana? Saya pengen menceraikan dia. Ustadznya kalau hatinya jelek akan bilang apa? Oh ya, ceraikan saja. Nah, nanti dia yang apa? Yang menikahi cewek tadi. Nabi berkata tidak seperti itu. Tidak, berkata apa? Amsik alaika zaujak. Tahan istri kamu, jangan diceraikan. Jangan diceraikan. Ini termasuk amanah di dalam membantu orang yang sedang kesulitan. Jangan memanfaatkan orang yang butuh bantuan sekalian apa? Mengambil keuntungan dalam kesempitan. Ini sering ini, terutama yang jiwa-jiwa bisnis. Wah, ini ada peluang bisnis di situ, akhirnya apa? Kesempatan. Nanti yang jualan rumah ada orang tanya, saya butuh rumah. Oh, langsung apa? Saya juga punya jualan rumah. Ini lokasinya strategis, pokoknya ngomongnya enak bagus gitu. Orang ini sedang butuh apa? Sedang butuh irsyad, sedang butuh arahan yang terbaik untuk diri dia, bukan untuk kita yang sedang apa ditanya. Nah, kebanyakan orang ketika ditanya kesempatan, dia mencari apa? Mencari keuntungan. Oke, itu secara bisnis halal, nggak ada masalah. Tapi ini tidak etis. Dia sedang mencari arahan yang terbaik untuk diri dia, maka jangan diambil apa? Keuntungan, ya. Keuntungan dalam kesempitan. Berikan yang terbaik untuknya. Maka ya pura-pura saja jenengan bukan penjual properti. Seakan-akan tidak tahu, ngasih tahu yang terbaik kayak gini. Ternyata dilalah dia kok apa? Mau beli tanahnya jenengan, nggak ada masalah. Maka di sini baru apa? Baru main trik bisnis. Tapi pertama-tama jangan diarahkan gitu. Kenapa? Karena dia sedang bertanya yang terbaik untuk diri dia. Maka Nabi pun sama memberikan arahan, jangan dilepaskan, tahan dia, jangan diceraikan. Ini nasihat yang terbaik untuk orang yang memiliki istri yang baik pula. Namun ternyata kejadiannya apa? Zaid menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsyin. Ini saya bacakan ayatnya ya. Ayatnya surat apa itu? Surat Al-Ahzab ayat 37. Oke. Coba dibuka itu. Ayat 37. Ini lengkap ceritanya seperti ini. Wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi. Sudah ketemu, Pak? Surat Al-Ahzab ayat 37. Ini kisah lengkapnya kasus Zaid bin Harithah yang merupakan satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan abadi sampai kiamat kelak, ya cuma siapa? Zaid bin Harithah. Wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi, dan tatkala kamu berkata wahai Muhammad, lilladzi, kepada orang yang an'ama Allahu alaihi, Allah telah ngasih nikmat kepada dia. Nikmat apa? Nikmat Allah kepada Zaid apa, Pak? Nikmat Islam dan iman. Ini nikmat. Jadi Islam dan iman adalah nikmat, karena dia adalah jalan pengantar kepada surga. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Zaid bin Harithah adalah sahabat yang mulia yang dia masuk surga. Kenapa? Allah sudah kasih nikmat dia, Islam dan iman. Wa an'amta alaihi, dan kamu ngasih nikmat dia. Nikmatnya Rasul kepada Zaid ada dua. Yang pertama, Zaid dimerdekakan, asalnya budak. Yang kedua, Zaid tinggal di rumahnya Nabi, diasuh sama Nabi sampai dewasa. Nikmat atau tidak? Dari sejak Nabi belum diangkat jadi Nabi sampai perang apa?
Perang apa? Kisah Zaid bin Harithah. Sampai perang Mu'tah, 3.000 pasukan lawan 200.000 pasukan orang-orang kafir dari kalangan Romawi. Meninggal pada peristiwa perang Mu'tah. Jadi sejak kecil di rumahnya Nabi, ketika Nabi belum jadi Nabi, sampai perang Mu'tah sekitar tahun 7 Hijriah, ternyata Zaid ada di rumah Nabi. Dididik Nabi, ditarbiyah, otomatis dia menjadi orang yang akhlaknya bagus, agamanya bagus. Ini nikmat kedua dari Nabi kepada Zaid bin Harithah. Apa yang kamu ucapkan kepada Zaid? Amsik alaika zaujak, tahan istri kamu, jangan kamu ceraikan. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi, dan kamu menyembunyikan di dalam diri kamu yang Allah telah menampakkannya, mengabarkannya kepada manusia. Wa takhshan nas, kamu takut orang-orang tahu mencela kamu. Wallahu ahaqqu an takhsha, dan Allah lebih berhak untuk kamu takuti, wahai Muhammad. Maksudnya apa? Ini ada dua kasus. Yang pertama adalah menikahi mantan istri anak adopsi. Ini dalam budaya jahiliyah adalah aib, hukumnya haram. Ternyata Nabi menabrak, melanggar aturan tersebut. Maka tentunya ketika melanggar norma dalam suatu masyarakat, ini mengkhawatirkan. Maka Allah tegur, Allah lebih berhak untuk kamu takuti daripada norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Makna kedua, Nabi, apa istilahnya? Nabi tertarik dengan Zainab bintu Jahshin. Dalam hatinya Nabi tertarik dengan Zainab bintu Jahshin, posisi masih menjadi istri siapa? Zaid bin Harithah. Ternyata ini sama Allah dikabarkan, Allah telah menampakkannya kepada manusia. Maka Nabi takut atau tidak? Takut. Ya, soalnya ini tentunya apa? Aib, kok bisa suka kepada istri orang. Nah, ternyata ayat ini adalah kabar dari Allah, dia nanti bakal jadi istri kamu, walaupun sekarang masih dalam posisi menjadi istrinya siapa? Zaid bin Harithah. Ini kasus yang kedua. Jadi kamu menyembunyikan dalam diri kamu ada sesuatu kepada Zainab, ya, ada sesuatu kepada Zainab. Allah nampakkan. Faedahnya apa dari sini? Adalah kasus ini tidak menjadi aib karena Nabi tidak pernah menjadi penyebab retaknya hubungan antara Zaid dan Zainab. Bahkan ketika Zaid minta saran, Nabi kasih saran apa? Tahan dia, jangan diceraikan. Paham ya? Tahan dia, jangan diceraikan. Namun ternyata Zaid bin Harithah menceraikan istrinya. Maka di sini akhirnya Nabi menikahi siapa? Zainab bintu Jahshin yang masih merupakan sepupunya sendiri. Dan ini perkara yang seandainya Nabi mau menyembunyikan salah satu ayat Al-Quran, ini yang paling berhak apa? Nabi sembunyikan. Namun ternyata Nabi adalah amin, orang yang sangat amanah di dalam menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Maka apapun, walaupun itu sifatnya seperti ini, Nabi tetap apa? Menyampaikannya kepada umat, apapun, apa adanya disampaikan. Ini berat, Pak. Itu kalau kita dibongkar, awakmu kan ngesiriku toh, isin bora. Isin. Allah bongkar ini, orang pada tahu. Seandainya Nabi mau menyembunyikan, ini yang paling apa? Disembunyikan, Nabi paling berat. Ini paling berat. Namun faktanya Nabi tetap menyampaikan. Maka tidak mungkin ada satu perkara dalam agama tidak disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Pasti semuanya disampaikan. Falamma qada Zaidun minha watara, maka tatkala Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan Zainab bintu Jahshin,
Berarti sudah selesai urusan, berarti apa? Ya sudah cerai, sudah iddah, kemudian sudah bersih. Maka di sini Zainab halal untuk dinikahi. Zawwajnakaha, maka kami nikahkan kamu dengan dia, likaila yakuna 'alal mu'minina haraj, supaya tidak ada perasaan, supaya tidak ada haraj itu sesuatu yang ganjel di benaknya kaum mukminin. Ini perkara yang boleh, nggak perlu apa jadi ganjalan dalam benak kalian. Fi azwaji ad'iyaihim, terkait istri-istri anak pungutan mereka, idza qadaw minhunna watara, jika mereka sudah menyelesaikan urusan mereka dengan istri-istri mereka tersebut, halal untuk dinikahi. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perkara Allah pasti terjadi, tidak bisa dihalangi di antaranya perkara ini. Baik, ini kejadian apa? Kejadian yang termaktub di dalam surat Al-Ahzab ayat 37 tersebut. Ada banyak pelajaran yang ini perlu saya sebutkan, disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam apa? Di dalam tafsirnya. Di antara faedah yang bisa saya sebutkan di sini, di antaranya bahwasannya naksir, ya, naksir saja jika tidak membawa kepada perkara yang haram, ini tidak berdosa seorang hamba tersebut. Paham ya? Jadi kisahnya nggak sengaja Nabi melihat Zainab bintu Jahshin, nggak sengaja ada angin sepoi-sepoi, kemudian nyingkap apa? Nyingkap apa namanya? Kayak itu namanya apa itu? Kain. Akhirnya terlihat, maka terjadilah apa yang terjadi di dalam hati Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi syaratnya apa? Tidak membawa kepada perkara yang haram. Ya, tidak membawa kepada perkara yang haram. Di antaranya pula yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini, di antara faedah ayat tadi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan segala hal, bahkan terkait perkara pribadi yang seperti ini, semuanya telah disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan Nabi murni hamba Allah Ta'ala, gak pengen orang-orang mengagungkan dirinya. Beliau pengen orang-orang mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dirinya. Maka seorang dai, tujuan dia di dalam berdakwah adalah orang-orang mengagungkan Allah Ta'ala, bukan dirinya. Di antara faedah yang disebut oleh Syekh Sa'di di sini, bahwasanya orang yang dimintai nasihat, maka dia harus mengutamakan apa? Kepentingan orang yang minta nasihat. Jangan sampai mencari keuntungan dalam kesempatan dalam kesempitan. Kemudian di antara faedah yang bisa disebutkan di dalam ayat tadi, keutamaan Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, di mana beliau menikah tanpa ada wali dari manusia, tanpa saksi, langsung dari atas langit. Dan ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Gak boleh nanti pakai apa? Pakai bahasa Suryani misalnya, makoliina rahmatan langsung apa gitu, gak bisa. Ini khusus bagi Zainab bintu Jahshin saja, tidak ada bagi wanita yang lainnya, di mana Allah menikahkannya. Kemudian ini sudah disebutkan di antara faedah-faedah tersebut. Baik. Kemudian lanjutan hadisnya, qala Anasun, Anas berkata, lau kana Rasulullah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an, menyembunyikan sesuatu, lakatama hadhihi, niscaya beliau akan menyembunyikan kasus ini.
dua kasus ya. Yang pertama apa? Yang pertama yang ada di dalam dirinya tadi. Yang kedua adalah kasus apa? Menikahi anak apa? Mantan istri anak adopsi. Qala fakanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabi. Dan Zainab membanggakan dirinya atas istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Taqulu, dia berkata, zawwajakunna ahalikunna, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Wa zawwajani Allah Ta'ala min fawqi sab'i samawat, dan Allah Ta'ala menikahkan aku dari atas langit yang ketujuh. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Isa bin Tuhman. Beliau berkata, aku mendengarkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, beliau berkata, nazalat ayatul hijabi fi Zainab binti Jahshin. Ayat hijab turun ketika Nabi berada di rumahnya Zainab bintu Jahshin ketika walimah ya, ketika walimah wa at'ama 'alaiha yauma idzin khubzan. Dan Nabi waktu itu sedang berwalimah yang menunya adalah roti dan daging. Wa kanat tafkhar ala nisa'in Nabi, dan dia membangga-banggakan dirinya atas istri-istri yang lain. Wa kanat taqul, dan dia berkata, innallaha ankahani fis sama, Allah Ta'ala telah menikahkan aku dari atas langit. Ayat hijab, maksudnya ayat hijab itu apa? Ayat hijab adalah laki-laki tidak boleh interaksi langsung dengan para wanita yang sudah balik, yang sudah balighah, yang sudah besar. Jadi kalau pengen berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya, miwara'i hijab, dari belakang sitar, dari belakang tirai, dari belakang tembok. Dan ini juga terjadi pada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau pada masa-masa menjadi guru hadis. Orang-orang yang pengen ngambil hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana cara mereka? Caranya adalah dari belakang tembok. Ini kan hujrah ya, kamar Aisyah yang ukurannya sekitar 5 meteran. Orang-orang dari luar itu pada minta disampaikan hadis. Jadi nggak ada interaksi langsung, kecuali satu yang bisa masuk minta hadis langsung kepada Aisyah. Siapa? Anaknya Zubair bin Awam yang namanya siapa? Bukan Abdullah, satunya lagi Urwah bin Zubair. Urwah ini bukan sahabat, tapi dia adalah tabi'in yang merupakan muridnya langsung Aisyah radhiyallahu taala anha tanpa pakai hijab, karena Urwah adalah anaknya siapa? Asma bintu Abi Bakar, dan Asma adalah saudarinya Aisyah. Berarti boleh keponakan ngambil langsung kepada bibinya tanpa ada hijab. Tetapi kasus hijab ini di negeri kita, Pak, masih lumayan berat untuk penerapannya. Karena kultur kita sejak zaman dahulu kala itu kultur ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Ini sampai hari ini masih menjadi kultur. Budaya itu merubahnya nggak semudah membalik telapak tangan. Kenapa di kalangan Arab mereka kok bisa menerima budaya hijab, sedangkan di kita untuk menerima budaya ini kok agak berat ya, karena mereka dulu berada pada agamanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di atas wahyu. Artinya mereka punya ketaatan, punya basic ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya background, punya istilahnya ya, punya benih-benih ketaatan kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika turun ayat-ayat yang seperti ini, bagi mereka mudah untuk bisa menerapkan perkara-perkara seperti
Seperti itu. Beda dengan kita, dakwah ini masuk ke negeri kita dengan lewat istilahnya perdagangan. Tidak seperti yang terjadi di negeri Jazirah Arab sana. Sehingga untuk merubahnya tadi membutuhkan apa? Membutuhkan perjuangan yang lebih ekstra lagi. Ini adanya jam berapa, Pak? 3 menit lagi. Baik. Saya bacakan ayat hijab tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 53, Pak. Surat Al-Ahzab ayat 53. Monggo dibuka surat Al-Ahzab ayat 53 yang terkait dengan ayat hijab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, kalian jangan masuk rumah-rumahnya Nabi, maksudnya rumah-rumah istri-istrinya Nabi. Illa ayyudzana lakum, kecuali kalian telah diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ila ta'amin, untuk menyantap makanan. Ghairu nadirina inah, tanpa nunggu-nunggu atau berharap dikasih makanan tersebut. Ini ada larangan. Kalau Nabi masak, jangan berharap apa? Dikasih makanan. Paham ya? Ini terkadang kalau kita mencium bau yang enak, wah, masakannya enak itu. Kok nggak bagi-bagi? Nah, ini budaya apa? Budaya kayak gitu dihilangkan, Pak. Mana tadi kok kayak apa bikin sate gitu, kok nggak ngasih-ngasih gitu. Ini dihilangkan. Ini teguran. Ini adab untuk kita semuanya. Alias kalau ada orang masak, kita nggak perlu apa, berharap minta dikasih. Dan Nabi pun kalau masak, para sahabat dilarang apa? Dilarang berharap minta dikasih. Kenapa demikian? Karena Nabi itu orangnya pemalu. Ketika diminta, dikasih atau enggak? Pasti dikasih. Enggak mungkin Nabi nolak. Maka Allah menurunkan ayatnya, ngasih teguran, Nabi kamu itu pemalu. Jangan buat dia itu apa? Enggak enakan sama kalian. Dan ini menjadi budayanya para ustadz ya. Ustadz itu kebanyakan apa? Enggak enakan. Yang enakan siapa? Orang yang bisnis itu tega itu. Soalnya kalau enggak tega dia apa? Enggak dapat untung. Tapi ustadz itu rata-rata apa? Enggak enakan. Ustadz, tolong gini dong. Akhirnya apa? Diakan. Ini sering terjadi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak enakan, itu jangan jangan dimanfaatkan. Maka ketahuilah dia sedang tidak enakan, hindari. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan, kalau ada orang ngasih hadiah, gara-gara dia sungkan sama ente, maka hadiah tersebut hukumnya apa? Haram. Jadi misalnya dia lagi makan pentol ya, kita lihat dia akhirnya apa? Tahu, akhirnya langsung beli lagi, dikasihkan ke ente. Itu apa? Itu malu, nggak enak. Maka apa? Itu ditolak, jangan diambil. Jadi budaya nggak enakan tadi, kalau kita tahu ada orang yang nggak enak sama kita, sungkan sama kita, ngasih sesuatu, maka apa? Jangan diterima. Apalagi seperti hadiah atau dalam muamalah jual beli, itu sama. Dia jual sesuatu kepada kita, gara-gara nggak enak, maka apa? Ditolak, jangan diambil. Baik, diadani dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, saya lanjutkan surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi Allah Ta'ala menegur orang-orang beriman. Di sini konteksnya adalah para sahabat, dan ini juga pelajaran untuk kita semuanya. Bagaimana caranya beradab ketika bermuamalah kepada seseorang yang terhormat. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan masuk rumah-rumah Nabi kecuali kalian telah diizinkan untuk menyantap makanan tersebut ghairu nadhirina inah, tanpa nunggu-nunggu ketika Nabi masak ada hidangan berharap untuk dikasih. Walakin akan tetapi idza du'itum fadkhulu, kalau kalian dipanggil, diundang, baru kalian masuk. Kalau enggak diundang maka jangan apa? Jangan masuk. Jangan berharap dikasih. Jadi misalnya ada orang punya hajat, masak-masak gede, wah kayaknya saya nanti bakal diundang, ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk tidak beradab. Mana tadi? Walakin idza du'itum fadkhulu, kalau kalian diundang, dipanggil masuk, maka masuklah. Fa idza ta'imtum, kalau kalian sudah selesai makan, fantashiru, maka pergilah kalian. Wala musta'nisina li hadits, jangan lanjut ngobrol. Kebiasaan orang itu kalau selesai makan, gak langsung selesai bubar, gak langsung selesai buyar. Kan biasanya apa? Ngobrol dulu, ngopi dulu, terus apa lagi? Ngeteh, lanjut. Nah ini apa kata Allah Ta'ala? Inna dzalikum kana yu'din nabi, yang seperti itu menyakiti Nabi. Kenapa nyakiti Nabi? Nabi mau ngusir, enak atau enggak? Enggak enak, dan Nabi itu pemalu sekali. Nah seperti ini sering terjadi. Ada ustadz misalnya datang dari jauh ya, sampai nggak langsung dicarikan tempat istirahat, diajak ngobrol dulu. Jangan rasakan Pak, safar dari jauh sampai habis itu diajak ngobrol 1 jam dulu. Padahal pengen apa? Pengen ke toilet, pengen ke kamar mandi, pengen istirahat, pengen macem-macem. Jadi kayak gini-gini, ini kita yang wajib apa? Yang wajib sadar. Jangan, karena ekspektasinya tinggi ya.
Ustadz besar datang, wah kesempatan ngobrol sama ustadznya. Dia tuh capek datang dari jauh. Kasusnya sama seperti ini. Selesai makan walimah, selesai buyar, pergi. Jangan ngomong ngobrol yang panjang di situ. Kebiasaan kita sama ustadz, sama syekh, ustadznya ustadz besar, ustadz nasional, pengennya apa? Ngobrol yang panjang. Tanya. Jangan, Pak. Itu dia juga pengen apa? Istirahat. Dia pengen istirahat. Yang jadi ustadz besar tahu seperti ini. Tapi yang belum jadi ustadz besar nggak tahu. Kayak Ustadz Syafi'i gitu kan kemana-mana kan diikuti orang banyak itu. Jelas capek itu. Makanya beliau olahraganya kenceng itu. Nggak gitu tepar, Pak. Nah, sana-sana dikerubungin orang masalahnya. Ya, kasusnya sama seperti ini. Inna dzalikum yu'din nabi. Seperti itu menyakiti Nabi. Jadi kalau sudah acara selesai makan maka buyar, fantasyiru, pergilah kalian. Fayastahyi minkum, maka Nabi malu kepada kalian. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'a, jika kalian menanyakan sesuatu kepada istri-istri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka tanyalah mereka dari belakang hijab. Jadi sebelum ayat ini, dulu interaksi laki-laki perempuan itu sangat apa? Sangat biasa. Jadi ngobrol ibu-ibu sama bapak-bapak itu ngobrol lebih biasa. Tapi setelah turunnya ayat ini, maka terlaranglah interaksi langsung dengan para ibu-ibu, diputus, tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada cewek yang pakai hijab, pakai cadar, ditanya gak ngomong, gak jawab, itu hak dia. Kenapa? Hijab. Pengen tanya, maka dari mana? Dari belakang tabir. Tidak hadap-hadapan langsung. Kenapa? Karena hadap-hadapan langsung tadi mengundang apa? Mengundang syahwat, mengundang fitnah, dan yang lain-lain. Maka perintahnya dari belakang hijab. Kenapa demikian? Dalikum, yang demikian itu, athaharu liqulubikum, lebih suci untuk hati-hati kalian, wa qulubihinna, dan hati-hati para wanita. Jadi wanita pun bisa terfitnah oleh siapa? Laki-laki. Sama seperti laki-laki terfitnah oleh wanita. Kasusnya Jamilah ini, Jamilah itu adalah putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Putrinya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Suaminya siapa yang namanya? Lupa saya. Pokoknya suaminya itu salah satu sahabat yang mulia. Dan ini kasus khulu yang pertama terjadi dalam Islam pada kasusnya siapa? Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul. Suaminya lagi nongkrong sama teman-temannya. Jamilah keluar menghidangkan hidangan. Pas keluar masih cowok-cowoknya ganteng semua, kecuali apa? Suaminya yang paling jelek. Gara-gara ini apa? Minta cerai. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, gak usah manggil istri, mana jamuannya, suruh hidangkan, jangan Pak, sampein yang apa? Yang menghidangkan. Nanti khawatirnya ibunya keluar terfitnah sama tamunya jenengan, apalagi jenengan yang paling jelek gitu, kan repot nanti. Jadi usahakan apa? Kita yang langsung menghidangkan jamuan tersebut. Ini kasus terjadi pada zaman Nabi. Maka Jamilah pun datang kepada Nabi. Saya tidak mencela agamanya, saya tidak mencela akhlaknya. Dia laki-laki yang baik. Cuma saya takut kalau bertahan nanti saya bisa kufur. Akhirnya apa? Sahabatnya tadi siapa namanya? Disuruh apa? Menceraikan istrinya. Maka ini khulu yang pertama terjadi dalam Islam. Maka hati-hati, ini kasus sudah terjadi. Maka kita dengar kasus-kasus seperti itu sebagai apa? Sebagai pelajaran. Jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi pada kita. Oke, sebelum saya tutup, ada 4 hadiah. Ini soalnya gampang-gampang. Soal yang pertama. Hadis ini menceritakan kasusnya sahabat wanita siapa? Angkat tangan. Zainab bintu Jahsyin. Monggo diambil hadiahnya.
Gampang lagi yang kedua. Sahabat siapa yang namanya abadi dalam Al-Quran? Zaid bin Harisah. Monggo diambil hadiahnya. Hadis ini menceritakan kasus apa, Pak? Ada. Nggih. Yang hadis ini yang kita baca, Pak. Yang kita baca ini. Hadis apa? Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahshin. Angkat tangan yang bisa. Yang belum jawab. Tidak malu menikahi, bukan bekas ya, mantan. Gak enak bekas itu. Mantan, istri, anak adopsi. Nggih, monggo diambil hadiahnya. Pertanyaan terakhir, siapakah Zainab bintu Jahshin hubungannya dengan Nabi alaihi salatu wasalam? Sepupu. Nggih, monggo. Leres hadiah buat jenengan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.